Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil riset kami dengan judul Opini Pandangan Generasi Z terhadap Pembangunan Kota Berkelanjutan di Solo. Untuk anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Laksono Pranandito, lalu ada Sadam Satria Wicaksono, lalu ada Nur Syifaur Rahmah, lalu ada Gazi Abi Ahsani, dan juga Dwi Alfila Surya Pamungkas. Di sini, saya juga akan membawakan latar belakang dari pembahasan kami. Latar belakang dari pembahasan kami sendiri adalah terkait dengan SDG nomor 11. Apa itu SDG? SDG sendiri adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB pada tahun 2015. SDG sendiri berjumlah 17 dan mereka memiliki bidangnya masing-masing untuk mengakhiri kemiskinan, untuk menjaga bumi dari kerusakan lingkungan, dan untuk membuat masyarakat yang lebih sejahtera. Ke-17 SDGs tersebut ditargetkan akan berhasil pada tahun 2030. Ke-17 SDGs tersebut juga akan dipegang oleh generasi Z karena mereka memiliki peran yang penting. Apa itu generasi Z? Generasi Z sendiri adalah kelompok orang yang lahir pada tahun 1996 hingga tahun 2012. Generasi Z sendiri memiliki karakteristik yaitu sangat melek teknologi, memiliki sumber informasi yang sangat cepat menyebar karena adanya sosial media, dan mereka sendiri sangat ahli dalam menghandle suatu teknologi. Di sini, kami akan membawakan SDG nomor 11. SDG nomor 11 sendiri berarti kota yang berkelanjutan, kota yang memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya, kota yang memiliki perumahan yang dapat dijangkau harganya, kota yang memiliki lingkungan yang sangat baik, kota yang memiliki warisan budaya dan alam yang terjaga. Dalam konteks ini, kami akan mengambil kota Solo karena pembangunan kota Solo sendiri sudah mendekati sesuai dengan indikator SDG nomor 11 itu sendiri. Dalam pembahasan kami juga akan memberikan rumusan masalah. Rumusan masalah dari pembahasan kami adalah bagaimana pandangan generasi Z tentang kota Solo dalam mencapai kota yang berkelanjutan sesuai dengan SDG nomor 11. Oke, pada bagian kajian teori ini, kami menggunakan 3 teori. Yang pertama ada teori pembangunan modernisasi, yang kedua ada teori konsep ekonomi hijau, yang ketiga ada partisipasi publik. Nah, kenapa kemudian kami menggunakan pembangunan modernisasi? Untuk melihat dan memahami dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembangunan ekonomi dan sosial di kota Solo sebagai kota berkelanjutan. Yang kedua, kenapa kemudian kami menggunakan konsep ekonomi hijau? Untuk memahami proses pertumbuhan ekonomi kota Solo yang mengutamakan kualitas dan kuantitas ekosistem dan lingkungan. Dan terakhir, kenapa kemudian ada partisipasi masyarakat, terutamanya Gen Z, untuk melihat perancangan kota berkelanjutan dan menggali pendapat generasi Z. Apakah kota Solo harus dimasukkan sebagai kota berkelanjutan seperti kategori nomor 11 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk sebab itu kita kupas satu persatu teori yang kami gunakan. Yang pertama ada pembangunan modernisasi ini. Nah, pembangunan modernisasi ini berdasarkan Rahayu, jika mengkaji tentang pembangunan, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan untuk menentukan wajah pembangunan. Teori pembangunan modern di Solo ini menggunakan konsep kota berkelanjutan untuk mengetahui keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan kota. Selanjutnya, konsep kota Solo memahami ekonomi hijau dan mengedepankan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan kota Solo sebagai kota yang ramah lingkungan dan hijau. Yang ketiga ada partisipasi publik untuk melihat pelibatan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan dan pembangunan berkelanjutan di kota Solo. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat bukan hanya sebuah konsep, melainkan proses yang dimulai, ditujukan, dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga berdasarkan kajian teori tersebut, kami mengambil hipotesis yang berupa Gen Z menyoroti kebutuhan akan transportasi publik yang efisien, infrastruktur untuk pejalan kaki dan sepeda, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan mobilitas berkelanjutan. Mereka bisa mendukung penggunaan teknologi untuk pemantauan dan manajemen sumber daya kota yang lebih baik. Mobile City di Kota Solo. Penerapan Mobile City di Kota Solo atau Solo Destination mencerminkan langkah progresif pemerintah dalam meningkatkan manajemen kota melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Dikelola oleh Kantor Statistik Komunikasi Informasi dan Koding Kota Surakarta, aplikasi ini menawarkan fitur komprehensif termasuk layanan berbasis lokasi atau LBS untuk informasi pariwisata dan fasilitas umum. Mobile City di Kota Solo dapat mengintegrasikan publik dengan pemerintah kota karena adanya fitur untuk masyarakat memberikan kritik, saran maupun keluhan kepada pemerintah kota. Aplikasi Mobile City juga memberikan informasi terkait Kota Solo itu sendiri, seperti informasi pariwisata dan juga fasilitas umum. Aplikasi Solo Destination adalah aplikasi Mobile City yang diimplementasikan di Kota Surakarta dan sepenuhnya dikelola oleh Kantor Statistik Informatika dan Koding Kota Surakarta yang dibantu oleh seluruh OPD dalam mengumpulkan data. Data yang mengindikasikan bahwa aplikasi ini berhasil mengintegrasikan publik dan pemerintah kota melalui fitur partisipatif seperti memberikan kritik dan keluhan. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung kota berkelanjutan terlihat dari informasi pariwisata dan fasilitas umum yang mudah diakses serta layanan berbasis lokasi atau LBS untuk umpan balik masyarakat. Yang selanjutnya adalah transportasi hijau atau green transportation. Sebagai bagian dari konsep Eco City, pemerintah Kota Surakarta juga merancang sistem transportasi yang mengarah pada transportasi hijau sejak 2010. Mengevaluasi sistem transportasi di Kota Surakarta dengan fokus pada upaya untuk mengembangkan transportasi hijau sebagai bagian dari konsep kota ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bukti bahwa konsep transportasi hijau digunakan untuk menciptakan cara transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di Kota Surakarta ini terlihat dari upaya pemerintah Kota Surakarta untuk merancang sistem transportasi yang menggabungkan konsep transportasi hijau sebagai bagian dari konsep kota ramah lingkungan. Dengan metode ini, Kota Solo juga dapat mencapai salah satu target SDGs ke-11, yaitu membangun komunitas dan kota yang berkelanjutan, dengan kata lain menyediakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi sistem transportasi yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait Gen Z dan peranannya dalam mendukung terwujudnya sustainable city, terkhusus di Kota Solo. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Gen Z memiliki salah satu peran yang cukup sentral dalam pembangunan kota. Mereka menjadi salah satu generasi yang aktif menggunakan sosial media sebagai salah satu senjata mereka untuk memberikan inovasi ataupun kritik kepada pemerintah. Oleh sebab itu, meskipun Kota Solo telah menjadi salah satu kota yang mendukung terciptanya sustainable city di antara kota-kota yang ada di dunia, peranan Gen Z di sini sangatlah masih dibutuhkan, sebab merekalah yang banyak menggunakan sosial media beserta dengan milenial. Bahwasannya ide-ide ataupun inovasi yang mereka tawarkan kepada pemerintah ataupun stakeholder yang terkait itu menjadi salah satu pendukung ataupun peranan yang sentral dalam pembangunan kota. Sebab ketika tidak ada saran ataupun inovasi ide yang diberikan oleh masyarakat, tidak akan memaksimalkan ataupun tidak akan terwujud program secara maksimal, sebab sebuah program dibutuhkan yang namanya feedback agar dapat diukur apakah hal ini telah maksimal ataupun belum. Baik, selanjutnya adalah result ataupun hasil dari penelitian kami. Kami menemukan bahwasanya yang pertama yakni Solo memiliki salah satu aplikasi melalui aplikasi yang bernama Solo Destination, di mana aplikasi tersebut adalah layanan berbasis lokasi yang mampu menampilkan lokasi pariwisata ataupun fasilitas umum, sehingga bagi masyarakat ataupun pendatang dapat menggunakan aplikasi itu dengan maksimal, serta aplikasi itu menjadi salah satu penghubung antara satu hal dengan hal yang lain, dari pariwisata terhadap pemerintah, dari wisatawan terhadap para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Solo. Bahkan aplikasi itu pun mampu menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan saran ataupun kritik ataupun meminta bantuan ketika dalam keadaan darurat, sebab aplikasi itu menjadi salah satu aplikasi terdepan yang diwujudkan oleh Pemkot Solo untuk mampu menghubungkan para masyarakat dengan pemerintah. Dan aplikasi itu bahkan menjadi salah satu aplikasi yang terbaik di antara kota-kota yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga dapat melihat bahwasanya di Kota Solo telah diusahakan adanya green transportation sebagai penunjang green economy di Kota Solo. Sebagaimana kita ketahui adalah transportasi menjadi salah satu hal yang penting dalam perekonomian di sebuah masyarakat ataupun komunitas. Sebab
Nah, tanpa adanya transportasi, efektivitas yang diberikan untuk menunjang perekonomian itu akan berkurang. Nah, di Kota Solo sendiri, transportasi umum ataupun transportasi di beberapa instansi ataupun perusahaan telah diusahakan dengan green transportation, yakni kendaraan hijau yang ramah lingkungan. Hal itu untuk menunjang adanya green economy, yakni lingkungan yang baik ataupun dunia perekonomian yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan di sini juga lah kita dapat mengetahui bahwasannya Solo menjadi salah satu kota yang terus berusaha untuk menjadi salah satu kota yang sustainable city, sebab dengan berbagai program yang telah diberikan, fasilitas yang dibentuk seperti Solo Technopark, kendaraan hijau dan lain-lain adalah menjadi salah satu usaha yang diusahakan oleh Pemkot Solo untuk mewujudkan sustainable city di Kota Solo. Oke, pada kesimpulannya, berdasarkan dari penelitian yang sudah dikaji oleh kelompok kami, dengan menggunakan teori partisipasi publik, konsep ekonomi hijau, dan teori pembangunan, generasi Z ini memiliki peran penting untuk terwujudnya kota dan komunitas yang berkelanjutan di Kota Solo, terutama yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals nomor 11, yaitu Sustainable City and Community. Generasi Z ini mempengaruhi kebijakan pemerintah kota karena dapat memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintahan Kota Solo agar dapat membentuk kebijakan yang bisa membuat kota yang berkelanjutan dengan partisipasi mereka dalam aktivisme, advokasi, dan penyuaraan mereka dengan bantuan media sosial karena bantuan tersebut memudahkan penyebaran informasi dan berita. Pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hubungan internasional dalam hal mendalami isu-isu sosial dan lingkungan di Solo dengan menyoroti opini serta peran Gen Z dalam mewujudkan pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan di Solo sesuai dengan tujuan SDGs nomor 11. Hal tersebut memiliki arti penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap peran Gen Z dalam konteks sustainable city dan community di Solo. Peneliti hanya melihat masalah saat ini di Kota Solo dan memfokuskan penelitian mereka pada pendapat generasi Z. Metode yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman individu terkait masalah yang diteliti dan teori partisipasi publik mengacu pada aktivitas partisipasi responden dalam tanggapan mereka. Dengan menggunakan metode dan teori ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pendapat generasi Z tentang masalah di Solo. Saran untuk melakukan penelitian di selanjutnya, peneliti dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapat perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Dan penelitian juga dapat melibatkan kelompok usia yang berbeda dan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapat responden yang lebih luas. Pergi ke Jogja, mampir Surakarta. Tidak lupa pulangnya beli jajan. Terima kasih dari kami kelompok 5 yang membahas Kota Solo berkemajuan.